Alhamdulillahilladzi ballaghana fi hadzal yaum. Al-yaum as-sabi wal ishrin min syahri Ramadan. Syahrus syam syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa syahrun unzila fihi lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wa syahruz zakat. Wa jama'na fi hadzal yaum al ahad li adai ta'lim wa dirasati an dinina dinal Islam al-Hanif. Wa jama'ana bisihatin wa afiatin wa ridhain wa taufiqin wa rahmatin wa barakatin minallahi azza wa jalla. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahbihil kamlatil abrar wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi yub'atsun amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Darul Iman yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah diberikan nikmat kesehatan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad yang terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah, dan kita sudah masuk pada hari yang ke-27 bulan Ramadan. Semoga kita akan pertemukan lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah, sebagai pamungkas kita beribadah di bulan Ramadan adalah adauz zakat, membayar zakat. Tiap malam kita selalu bergerilya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sebagian jamaah banyak yang beriktikaf. Setiap malam kita selalu qiyamu Ramadan. Setiap siang kita selalu siyamu Ramadan. Tentunya itu tidak cukup kalau tidak diakhiri dengan adauz zakat atau membayar zakat. Walau bagaimanapun penghasilan kita pada tiap bulan atau tiap minggu atau tiap setengah bulan itu ada hak bagi orang fakir yang meminta, ataupun bagi orang fakir miskin yang tidak meminta. Karena ini merupakan bagi kita kewajiban, bagi mereka adalah hak. Ada sebuah hadis dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuki fayuka alaik. Kata Rasulullah ketika berkata kepada Asma binti Abu Bakar, anaknya sahabat Abu Bakar, adiknya Aisyah, dan beliaulah orang yang ketika Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar sedang sembunyi di Gua Sur, maka yang setiap hari mengirimkan makanan adalah Asma binti Abu Bakar. Dan Asma binti Abu Bakar adalah yang mencari petunjuk jalan atau guide dari tempat persembunyian, yaitu di Gua Sur, sampai menyusuri
pantai barat Arab untuk hijrah ke Madinah. Nah, apa yang Rasulullah katakan kepada sahabati Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, la tuki, janganlah engkau tutup guci tempat penyimpanan makananmu, maka Allah akan menutup rezekimu. Ini makna kiasan, maksudnya jangan pelit. Kalau sudah kita berada di penghujung Ramadan ini, ya kita perlu berbagi, ya. Jangan engkau tutup. Kita harus berzakat. Zakat itu kita ketahui ada dua, zakatul fitri wa zakatul mali. Zakat yang berupa makanan pokok. Fitri ini artinya bukan suci. Kadang ada orang mereka salah persepsi bahwa yang dimaksud dengan Idul Fitri adalah kembali suci. Bukan, ya. Yang id ini artinya secara bahasa adalah kembali. Fitri artinya kembali makan, ya. Maka id itu maknanya juga hari raya. Jadi Al-Fitri artinya adalah hari raya makanan. Jadi memang Idul Fitri itu supaya kita makan. Mulanya hari ini belum Idul Fitri, sebabnya nggak ada sarapan pagi, ya. Besok kalau sudah Idul Fitri berarti ada sarapan pagi lagi. Maka kalau dalam bahasanya orang Tegal, ya, Idul Fitri ini adalah balik maning nyekek maning, balik mbadok maning, ya. Makanya id, ya, hari raya untuk makan. Kalau Idul Adha hari raya untuk sembelih, kita makan daging kurban. Nah, zakatul fitri, ya, sebagai zakat yang berupa makanan, yaitu makanan pokok di suatu daerah. Kalau Saudi Arabia ya Arab, ya berarti gandum. Nah, bagi kita adalah beras untuk wilayah Jawa. Bagi orang yang berada di wilayah Papua, sagu. Bagi orang yang berada di wilayah lain mungkin jagung. Nah, maka kemudian ketika kita tidak berzakat, kata Rasulullah, kita dikategorikan sebagai orang yang suka menimbun harta. Orang yang menimbun harta itu bukan orang yang mengumpulkan mobil, tanah, harta benda di beberapa rekening bank. Kalau mereka tidak berzakat, ini yang dimaksud dengan penimbun harta. Tapi kalau zakat bukan dimaksud dengan penimbun harta. Kullu ma ataita zakatahu wa in kana tahta sab'in aradina falaysa bikansin wa kullu ma tu'adda zakatuhu fahuwa kansun wa in kana dhahiran ala wajhil ard. Setiap harta yang ditunaikan zakatnya walaupun disimpan di bumi lapis ketujuh bukanlah disebut menimbun harta, dan yang tidak ditunaikan zakatnya itulah yang dimaksud dengan menimbun harta walaupun tampak di permukaan. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Nah, maka dalam kitab Hilyatul Ulama fi Ma'rifati Madhahibil Fuqaha, ya, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Qaffal,
Beliau mengatakan bahwa wa inim tana'a min ikhrajiz zakat bahlan ukhidat minhu wa uzira. Jika pemilik harta tidak mau membayar zakat karena bahil, sebenarnya zakat itu bisa diambil paksa dan ia berhak untuk ditakzir, dihukum. Ini menunjukkan bahwa zakat itu bukan karena seikhlas kita, bukan, ya. Zakat inilah yang menyebabkan kita itu bisa dianggap murtad atau tidak murtad sebenarnya. Makanya dulu ketika Rasulullah meninggal diganti sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada sekelompok orang yang mereka tidak mau membayar zakat. Namanya adalah Musailamah Al-Kadzab beserta dengan teman-temannya. Musailamah Al-Kadzab itu bukan semata-mata ngaku seorang nabi. Sebenarnya bukan itu intinya, tapi dia itu menolak untuk membayar zakat. Sehingga kemudian sahabat Abu Bakar ini mengirimkan pasukan. Karena apa? Karena kata Musailamah, zakat itu sudah tidak disyariatkan setelah Rasulullah meninggal. Musailamah pun pakai dalil firman Allah surat At-Taubah ayat 103, ya. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffar wa min khadabil jabbar ala izzatu lillahi wa li rasulihi walil mu'minin. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Hud, ambillah. Kata perintah Hud, ambillah, itu ditujukan kepada siapa? Rasulullah. Kata siapa? Musailamah. Rasul kan sudah meninggal. Berarti kalimat kata fi'il amr Hud gak berlaku lagi, kata Musailamah, ya. Jadi nggak perlu kita bayar zakat. Ambillah dari siapa? Mereka. Siapa? Orang yang mampu. Saya katakan orang yang mampu, bukan orang kaya. Orang mampu. Orang kaya banyak yang tidak mampu, ya. Tidak mampu karena tidak mau berzakat. Ada orang miskin, ya. Dia tuh mampu. Mampu untuk apa? Berzakat walaupun tidak punya kewajiban berzakat. Ya. Sodakotan, yang dimaksud sodako adalah zakat. Karena dengan zakat itu Allah akan tutohiruhum, mensucikan, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan segala macam bentuk penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Karena toharoh itu sifatnya adalah fisik. Makanya kalau orang suka zakat, suka infak, suka sodakoh, saya kadang hakul yakin kok pola hidupnya sehat, kolesterolnya rendah, darahnya sedang, tidak tinggi. Kenapa? Tutohiruhum itu tadi. Jadi zakat ini pembersih secara fisik penyakit-penyakit atau kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sudah begitu waktu zakihim, bisa mensucikan secara ruhaniah harta yang kita makan. Kadang ada harta yang kita makan itu subhat,
ada juga yang halal. Syubhat karena mungkin tidak tahu. Maka dengan harapan bahwa harta yang kita dapatkan semuanya halalan thayyiban. Wa sholli alaihim. Maka ayat itu dikatakan sholli, doakanlah. Siapa? Mereka orang-orang yang mampu itu, yang mau berzakat itu. Inna sholataka sakanulahum. Karena doamu itu bisa memberikan ketenangan secara jasmani dan rohani bagi orang-orang yang mampu. Biar rezekinya berkah. Intinya itu rezeki itu nggak usah banyak-banyak. Yang penting cukup dan berkah. Banyak tidak berkah sama saja. Karena keberkahan itu Allah turunkan kepada kita segalanya cukup, walaupun mungkin uangnya minimalis. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dasar ayat inilah yang membuat Musailamah al-Kadzab tidak mau zakat. Karena dia melihat bahwa perintah itu hanya Rasulullah, Rasul meninggal ya sudah. Karena terjadi penolakan dari komunitas orang yang ada di daerah Yamamah pada waktu itu, maka sahabat Abu Bakar mengirimkan pasukan sampai terjadi pertempuran di daerah namanya Yamamah. Di mana dalam sejarah 70 penghafal Al-Quran meninggal dunia. Dan itulah yang menjadi dasar pada waktu itu Al-Quran perlu untuk ditulis, di mana sebelumnya belum pernah ditulis. Maka dengan adanya perang itulah menunjukkan bahwa zakat itu bukan perkara seikhlasé. Wah nyong zakat ya ora kena dipaksa yo, seikhlasé aku yo. Ya ndak bisa. Zakat itu memang wajib dan kesannya dipaksa. Memang ente harus zakat. Ente mau ikhlas atau tidak ikhlas tidak penting, urusanmu. Masalah ikhlas dan tidak itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas zakat itu harus diambil. Karena di sana ada haknya orang miskin yang meminta dan haknya orang miskin yang tidak meminta. Kalau sedekah seikhlasé 100 perak yang ngono ya, gambar Patimura ngono, gambar Imam Bonjol ora apa-apa, kemudian gambar sapa kae Ngurah Rai ora apa-apa, duit 20.000 gambar apa itu, gambar Soekarno Hatta monggo. Tapi kalau zakat bukan karena itu, karena ada hakun maklum, ada nisab, ada kadar, ya. Seperti hanya zakatul fitri, ada kadarnya. Kadarnya berapa? 1 sok setiap jiwa. 1 sok itu berapa kilo sih? Saya lihat kemarin ada ukuran 1 sok yang orang beli dari Madinah. 1 sok itu sama dengan kalau dikilokan itu 2 kilo 6 on atau 2,64 on. Berarti zakat fitrah itu 1 jiwa dibulatkan 2,7 kilo. Benar Bu? 2,7 kilo. Kalau lebih gimana? Ya bagus. Mau ngitungin per 3 kilo, per 1 jiwa 3 kilo nggak apa-apa, nggak masalah. Pakai uang boleh apa enggak? Fikih itu ngikuti pemahaman pertama. Pemahaman pertama, zakatul fitri, namanya saja zakatul fitri. Zakat yang berupa makanan pokok.
Kalau tidak ada makanan pokok yang dibeli, boleh pakai duit. Duitnya berapa? Ya dihitung. Harga berasnya per kilo berapa? Tapi jangan harga beras raskin. Ya, yang kualitasnya bagus lah. Jadi jangan sampai kalau untuk urusan nyumbang pakainya yang raskin. Kalau untuk urusan makanan yang kita makan sendiri pakainya yang mahal. Jangan. Kalau bisa yang sama. Ya. Nah, makanya ketentuannya so'an zakatul fitri opsinya satu. Kalau ada yang pokok masih ada makanan pokok berupa beras. Kalau di sini beras, kalau di tempat lain ada sagu dan lain sebagainya, maka beras paling afdol. Kalau enggak bisa beli baru duit. Atau misalkan ngomong sama panitia, ini saya bisanya duit aja nggak bisa beli, tolong panitia belikan. Biasanya panitia membelikan. Nah, bagaimana? Apakah disalurkan pribadi-pribadi? Kalau menurut saya jangan. Kasihkan panitia di masjidnya masing-masing. Bisa di Masjid Darul Iman, bisa di masjid terdekat dari panjenengan, bisa di Lazis, Basnas, Mu, kalau kita Mu ya, Mu, ya, Lazis Mu, ya. Tapi biasanya kalau zakat fitrah itu di masjidnya masing-masing. Supaya apa? Supaya tertib manajemen, supaya tertib administrasi. Panitia itu mencatat yang sudah zakat fitrah ini fulan bin fulan. Nanti distribusinya itu kepada orang-orang fakir, miskin, amil, orang yang fisabilillah. Ya, kan banyak 8 golongan itu. 8 golongan tidak semuanya ada di Pekalongan. Kalau 8 golongan hitungannya yang horimin, yang hutang, loh kita semua juga hutang semua. Panjenengan juga sama. Kayaknya hutangnya banyak banget. Orang yang pendapatannya paling banyak justru hutangnya yang paling akeh, nanti dapat hak zakat dong. Ya enggak semuanya. Fakir miskin nomor 1, nomor 3 amil panitia. Panitia punya hak. Hak itu bisa diambil, boleh tidak. Yang keempat fisabilillah, orang yang cari ilmu. Saudara-saudara kita yang di Darul Aitam, anak-anak yatim ini masuk kategori fisabilillah, punya hak. Yang di TPQ itu, ustadz-ustadz itu punya hak. Mungkin yang ngurusin masjid, ya, kemudian yang ngepel-ngepel punya hak. Itu namanya fisabilillah. Mu'alaf yang baru masuk Islam mungkin tidak ada. Ya, berarti difokuskan pada 4 tadi itu. Ya. Nah, ini untuk zakatul fitri. Ada panitianya, jelas. Wa amaro biha an tuati qabla khulujin jinnas ila sholat. Diperintahkan dibayar sebelum kita sholat Idul Fitri. Bayi lahir jam tengah 6 pagi, bulan 1 Syawal, wajib zakat, wajib dibayarkan. Kasihkan panitia. Panitia mungkin nanti akan ngasihkan, nggak tahu nanti ke siapa. Ya, langsung ke fakir miskin, yang penting ditasarufkan. Zakatul fitri harus habis, ditasarufkannya sudah harus habis sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, zakat mal bagaimana? Ya ini zakatul mal ayatnya ngeri. Ini suratnya surat At-Taubah. Kalau kita nggak membayar juga resikonya berat, siksaannya juga berat. Makanya saya baca ayat ini merinding saya itu. Ini surat At-Taubah. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya ini, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam.
Jadi orang yang menyimpan harta benda berupa emas, perak, tidak menzakatkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar dengan siksa yang pedih. Berupa apa? Berupa yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan emas itu disetrika dahi kita, lambung dan punggungnya, lambungnya, punggungnya, kemudian dikatakan, ini loh harta benda yang kamu simpan untuk dirimu, maka rasakanlah akibat apa yang kau simpan. Jibahuhum wa junubuhum wa duhuruhum ada makanastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Ngeri memang. Nah, lalu bagaimana? Siapa orang yang wajib zakat mal? Bukan zakat mall ya Bu ya. Zakat mal. Mal sama mall hampir sama ya kata-katanya ya. Nah, zakat kita terutama masyarakat perkotaan ini, masyarakat perkotaan ini kan mayoritas punya gaji. Gajiannya itu ya per minggu pocokan, tiap dino kemis. Berarti wong pocokan kaya entuk harus kudu bayar zakat. Iya nek sudah sampai nisab. Lah nisabnya sepiro? Ya. Nisabnya seberapa? Kita itu yang saya bahas pertama, zakat mal itu kan banyak. Variannya banyak. Pertama zakat profesi. Kedua zakat harta benda. Ketiga zakat emas perak. Keempat zakat peternakan. Peternakan dibagi lagi sapi, kerbau, kemudian kambing, pitik ora ono Bu, ya. Ayam ndak ada itu. Beruntung jenengan kalau punya ayam, ya. Jadi zakat ayam ndak ada di hadisnya itu, ya. Marmut ora ono, ya. Kelinci ora ono, apa meneh. Pokoknya yang raja kaya itu. Tur dikit. Sapi itu kalau kita sudah punya 30 sapi, angel punya 30 sapi, punya 5 be angel, duit akeh. Zakatnya baru 1 sapi. Kalau punya 30 sapi, zakatnya 1 sapi sing umurnya setahun. Nek 40 sapi, zakatnya sapi yang umurnya 2 tahun cuma 1, kecil. Kambing, kalau kita udah punya kambing 40, zakatnya baru 1 ekor kambing. 40 kecil, sangat kecil sekali maksudnya. Onta lah, onta kan tidak mungkin ya. Onta jenengan tidak mungkin punya lah, orang di Indonesia, jadi nggak perlu dibahas. Kemudian ada zakat pertanian. Zakat pertanian ini dibagi menjadi 2. Satu, zakat pertanian yang hasil taninya dari air tada hujan. Zakatnya berapa? 10%. Yang kedua, zakat pertanian yang airnya beli. Jangan beli galon, misalnya aqua, tapi enggak nyirami pari misalnya. Ya kan banyak banget Pak. Yus pokoknya beli. Bu cara belinya bagaimana? Bu galonan kayak ya. Bu caranya pakai aqua kecil kayak, yang penting airnya beli. Lewat irigasi enggak masalah, tapi beli. Loh, bagaimana kalau irigasinya tidak beli? Sama seperti ada hujan. 10%. Kalau tidak beli, ya. Kalau beli 5%. Banyak mana dengan yang lain? Banyak pertanian. Jadi zakat yang paling banyak dari semua
semua zakat itu ya ternyata zakatnya petani. Makanya kadang aku yuk miris. Jadi ini kan sudah ketentuan dari Allah dan Rasulnya ya. Petani ini zakatnya paling banyak loh, paling berkah itu yuk urip dari petani itu. Karena zakatnya 10%. Jadi kalau mereka misalkan panen 8 kintal gabah kering ya, pakai gabah kering, zakat mereka itu berapa? Sekintal. Kalau panen 8 ton, zakat mereka berapa? Seton. Tapi syaratnya sampai 653 kilo beras. Boleh zakat. Lalu bagaimana kalau panennya cuma 5 kintal? Tidak wajib zakat. Karena nisabnya berapa kalau pertanian? Laisa fi habin wala samalin shadaqatun hatta yablugha khamsata ausuk. Tidak ada zakat pada biji-bijian, pada buah-buahan kalau belum sampai 5 wasak. 5 wasak itu berapa? 1 wasak 60 sok. 1 soknya 2,176. Berarti sekitar 652,8 kilo. Dibulatkan 653 kilogram beras, bukan gabah. Kalau gabah itu 8 kintal. Kalau berasnya 653 kilo. Nah kita ya, ini petani ya. Kita orang Pekalongan yang mayoritas hidup di kota, kadar nisab atau waktu mengeluarkan zakat itu disamakan dengan zakat pertanian selagi panen. Loh kan kita nggak panen, kan gajian. Gajian itu disamakan dengan panen. Tiap gajiannya minggu kok. Tapi jenengan gajiannya sampai berapa? Apakah sama dengan harga 653 kilo? Makanya kita hitung. Kalau 1 kilogram berasnya sama dengan 10.000 ya, maka 653 kilo sama dengan 6.530.000 rupiah. Kalau 1 kilonya 10.000. Kalau 1 kilonya 11.000, maka sama dengan 7.180.800 ya. Itu berarti kalau kita sudah punya pendapatan per bulan nyampe 7.200.000, maka kita sudah wajib zakat. Nah, sing entuk BLT wis pendapatannya entuk semono apa ora? Ayo. Yang BLT paling 300.000 ya. Lalu kalau enggak nyampe 4 juta wajib zakat enggak? Tidak. Memang tidak. Tapi kalau mau zakat bisa enggak? Ya bisa masuk kategori sedekah lah. Ya. Tapi belum sampai nisab. Ya. Nah, tapi kemudian pertanyaannya adalah, lalu zakatnya sama enggak dengan zakat pertanian? Karena zakat pertanian ini 10% kalau menggunakan air tanda hujan, tidak sama. Kadar pengeluaran zakatnya itu tidak disamakan dengan zakatnya petani, tapi disamakan dengan zakatnya orang yang menyimpan emas, orang yang menyimpan perak, orang yang punya harta, atau zakat
perniagaan atau zakat harta benda. Kadarnya berapa? 2,5%. Ya, 2,5%. Dengan demikian, ya ini dalilnya ada. Ya, dengan demikian maka kita itu diminta wajib mengeluarkan zakat mal disamakan dengan zakat pertanian setiap kali panen atau setiap kali gajian, yang gajiannya itu sebulan sama dengan 7.200.000 dengan asumsi 1 kilo beras sama dengan 11.000 rupiah. Sekilo beras seniki pinten Bu? 11.000 nggih? 11.000 rupiah. Nah, berarti per bulan bisa Pak? Bisa sekali zakat mal. Berarti berapa? Ya kalikan saja 7.200.000 kali 2,5%. Piro kowe? Ono sing gawa kalkulator apa ora? Ya. Ya ora mungkin ono gawa kalkulator, gawa kayak HP ya. Ya. Kira-kira 300.000 po ya. Kalau 7 juta berarti berapa? 300.000 kan? Kalau 7 juta berarti 300.000. 300.000 sifatnya per bulan. Kalau hukum asal zakat mal itu ya, kalau dalam hadis adalah wahalla alaihal haul, sudah masuk durasi selama 1 tahun. Nah kalau 1 tahun aja gimana? Tidak masalah. Tapi jenengan bisa membayar tidak? Kalau 1 tahun, tadi kan per bulannya 300.000. Kalau pendapatannya 7 juta, 7 jutanya kotor loh. Jangan hitung bersih. Nah hitung bersih paling-paling dari 50.000. Ya. Sebabnya apa? Yaitu tadi saya katakan pendapatan semakin banyak, utang juga semakin banyak. 300.000 kali 12 sama dengan 3.600.000. Lah jenengan besok 3 hari lagi nih, 4 hari lagi ya, ini sudah punya uang 3.600.000 atau belum untuk membayar zakat mal yang paling minimalis. Saya katakan yang paling kecil itu 3.600.000. Kalau yang maksimalis ya nanti dihitung. Kalau sudah 8 juta ya 8 juta kali 2,5% kali 12 400.000. 400.000 ping rolas. Berapa itu? Ya. 6 12 4.800.000. Udah punya uang segitu belum? 10 juta ya kali 2,5%. 500.000. 500.000 ping rolas 6 juta. Nah, kalau dalam 1 tahun mataan ilal haul itu memberatkan, maka dihitung per bulan seperti halnya zakate wong tani setiap kali panen, setiap kali gajian. Piro? Ya oke mau 7 juta berarti 300.000 per bulan ya. Itu mudahnya zakatul mal yang dari profesi. Kalau kebanyakan wong Pekalongan kan profesi kabeh lah. Orang-orang sing dari tani
nyatane udah ditani ora nyugihke ya. Kadang dari tani ke ora panen, kadang kena hama, kadang kena wereng ya. Nah, ini dalilnya ini. Idza kanat laka mi'ata dirhamin wa halla 'alaihal haul fa fiha khamsatu tarohim. Ini kalau menggunakan bahasa keuangan, pakainya uang Arab, bingung. Jika kalian punya uang 200 dirham sudah berlalu selama 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. 5 dirham itu kan 2,5% dari 200. Walaysa 'alaika say'un hatta yakuna laka isuna dinaron. Dan kamu tidak wajib zakat kalau belum sampai 20 dinar. Wa hala 'alaihil haul fa fiha nisfu dinar, maka zakatnya sudah 1 tahun adalah setengah dinar. Setengah dinar itu 2,5% dari 20. Ini sama dengan angka 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas. Ya. Makanya kata Rasulullah di sini, wala fi aqalla min isrina misqalan minad dhahabi syai'un wala fi aqalla min mi'ati dirhamin syai'un. Tidak ada zakat jika emas kurang dari 20 misqal, dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. 20 misqal itu 1 misqal sama dengan 4,24 gram. Jadi 20 misqal sama dengan 4,24 gram kali 20 sama dengan 84,8 gram, atau dibulatkan menjadi 85 gram emas. Tapi jenengan ibu-ibu bingung, ora duwe duit, ora duwe emas sing 85, tapi duwe duit sing senilai emas 85. Makanya 1 gram emas harganya berapa sekarang, Bu? 900.000 apa 800? 800 nggih. Ya sekitar sudah munda, wingi 500 rento. Ini udah naik kayak 800 ribuan. Berarti 800.000 ping 85. Piro? Wis dihitung. Ya. 800.000 kali 85. Ada orang tanya, Pak, saya tuh punya tabungan di bank. Berapa tabungannya? 100 juta. Misalnya, apakah wajib zakat? Wong tabungan saya nggak nambah-nambah kok. Segitu-gitu aja, kadang sering potong administrasi. Pokoknya, kalau sudah harta kita itu sampai pada total di atas harga 85 gram emas, itu sudah wajib zakat mal. Tinggal dikalikan 2,5%-nya. Tapi itu yang berlaku untuk masa 1 tahun. Kalau yang mudah, yaitu yang berlaku untuk masa 1 bulan. Nah, makanya guru-guru PNS, mungkin dosen, pegawai negeri, saya hakul yakin sudah wajib zakat. Karena gaji mereka itu sudah di atas angka 7 juta per bulan dengan berbagai macam tunjangan. Kalau kurang dari itu memang tidak wajib zakat. Ya kalaupun mau ngasih ya namanya sedekah. Nah, zakatul mal ini apakah dibayarkan langsung kepada mustahiknya? Jangan. Tapi dibayarkan kepada panitia. Panitianya siapa? Ya lazismu itu kalau di kita itu. Kan di lazismu itu ada tuh BSI untuk zakat, nomor rekeningnya sekian, infak sekian, sedekah sekian. Untuk
untuk pondok pesantren sekian, ya. Kan ada itu. Kemudian bank nomor rekening ini untuk zakat, untuk sedekah masing-masing ada. Itu afdolnya adalah dibayarkan per bulan dengan kias menggunakan zakat pertanian. Dan itu pendapatnya siapa? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Lah zaman Rasulullah ada ndak? Zaman Rasulullah hurung ana gajian, saya bilang itu. Rasulullah jadi pemimpin orang digaji. Zamannya Abu Bakar sudah ada gajian. Makanya kemudian dipikir oleh para khalifah, ini kita ini para gubernur sudah jadi pejabat, sudah punya gaji. Gimana zakatnya? Ya itu tadi diatur. Ya. Makanya Pak Amin itu wajib amin. Ya. Ya. Wajib pegawai negeri itu wajib ya. Makanya wah sudah dipotong oleh pemerintah. Ya. Cuma dipotongnya oleh ketok. Ya. Benar-benar dipotong 2,5% apa tidak? Ya. Makanya lebih amannya kita kalkulasikan sendiri, wong cuma 2,5%. Ya. Ini. Nah, zakat sapi tadi di pertama saya katakan kecil zakat sapi itu. Kemudian zakat kambing juga kecil. Kalau sudah mencapai 40 ekor sampai 120 dikenakan zakat 1 ekor kambing. Kalau ini kan 40 sampai 30 kan biasanya orang-orang peternak tapos itu yang ada di luar daerah yang tanahnya banyak. Nah, Pekalongan punya wedhus sampai 40 domong orang loh. Bau apanya ya, kotorannya itu ya. Sapi juga sama. Nah ini jadi terkait dengan zakatul mal memang harus ada aturannya ya. Dan bagi kita saya tekankan di sini adalah terkait dengan zakat profesi ya, yang kebanyakan adalah orang-orang di wilayah kota, yaitu orang Pekalongan. Kita termasuk orang yang berada di wilayah kota. Nah, mungkin demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati ya, terkait dengan kajian kita karena ini menjelang hari raya Idul Fitri. Ya, sekedar mengingatkan saja bahwa kita punya kewajiban ya untuk berzakat sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya, monggo kalau ada pertanyaan silahkan.